Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Ajang Talenta Disabilitas Pendidikan Khusus tahun 2026 yang mencakup seleksi Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, FLS3N, Lomba Kompetensi Siswa Nasional, LKSN, dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, O2SN. Kegiatan tersebut diikuti 196 siswa berkebutuhan khusus dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ajang talenta itu berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di SLB Negeri 2 Makassar. Pembukaan kegiatan ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Kamis, 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pengembangan potensi, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta didik disabilitas. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Sari Diana Muali mengatakan, peserta akan mengikuti berbagai cabang lomba bidang olahraga, seni, dan keterampilan selama 3 hari pelaksanaan. Agendanya 3 hari ke depan itu lomba. Jadi ada lomba olahraganya, lomba keterampilannya, dengan ada lomba seninya, ujar Sari. Menurutnya, seluruh perlombaan mengacu pada petunjuk teknis nasional sehingga tidak semua peserta dapat mengikuti semua cabang lomba. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kategori dan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik. Kekerasan nyata terhadap kebebasan pers kembali terjadi. Seorang jurnalis media online, berinisial S, menjadi korban dugaan penganiayaan brutal dan ancaman pembunuhan oleh seorang pria bernama Bambang, warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Aksi premanisme ini dipicu oleh rasa tidak terima pelaku atas pemberitaan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan penganiayaan anak yang menjerat dirinya hingga viral di berbagai media sosial baru-baru ini. Insiden tersebut terjadi di pos penjagaan perumahan Istana Permai, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Jumat sore, 22.05, sekitar pukul 16.55 WITA. S menuturkan, saat dirinya sedang duduk di pos security perumahan, tiba-tiba Bambang datang menghampiri dengan kondisi emosi meluap-luap. Pelaku tiba-tiba datang menghampiri saya lalu mengambil paksa barang-barang yang ada di atas meja dan melemparkannya ke arah wajah saya, ujar S, pada Sabtu 23 Mei. Tak berhenti di situ, Bambang langsung turun dari sepeda motornya dan melancarkan pukulan secara berulang kali ke tubuh korban. Dia memukul wajah saya menggunakan buku tebal milik security sebanyak 3 kali. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, menghadiri acara puncak Dais Natalis ke-74 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berlangsung di pelataran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu 23 Mei. Kehadiran API yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni, IKA, Fakultas Hukum Unhas menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dais Natalis bertema mewujudkan pendidikan hukum yang berdampak menuju Indonesia Emas. Atas nama pemerintah kota, kami mengucapkan selamat Dais Natalis FH Unhas yang ke-74. Tentu, yang lebih penting daripada semuanya bahwa sumber daya yang dimiliki Fakultas Hukum hari ini memang sangat patut untuk kita banggakan, ujar API mengawali sambutan. API menyampaikan rasa bangga terhadap kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Fakultas Hukum Unhas. Menurutnya, alumni Fakultas Hukum saat ini telah mengambil peran strategis di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun dunia kewirausahaan. Hampir seluruh elemen, baik di tataran pemerintahan maupun kewirausahaan, anak-anak Fakultas Hukum bisa memegang kendali dan menangani tanggung jawab dengan baik,
ujar Munafri. Kegiatan tersebut dihadiri Civitas Akademika, para dosen, mahasiswa, Bayern Munich sukses menjuarai Piala Jerman di FB Pokal 2025-2026 setelah menaklukkan VfB Stuttgart dengan skor telak 3-0 pada partai final di Olympiastadion Berlin, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Bundesliga, penyerang andalan Bayern, Harry Kane, tampil sebagai bintang kemenangan lewat torehan hat-trick yang memastikan Die Roten membawa pulang trofi Piala Jerman musim ini. Gelar tersebut sekaligus melengkapi dominasi Bayern di kompetisi domestik setelah sebelumnya memastikan gelar juara Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal laga. Stuttgart lebih dulu memberikan ancaman melalui sundulan Dennis Undav, namun kiper Bayern Jonas Urbik tampil sigap menggagalkan peluang tersebut. Urbik kembali menunjukkan performa impresif setelah berhasil menghalau sepakan jarak dekat Chris Führich yang nyaris membawa Stuttgart unggul lebih dahulu. Bayern kemudian perlahan mengambil alih jalannya pertandingan melalui dominasi penguasaan bola dan serangan dari berbagai sisi lapangan. Meski menciptakan sejumlah peluang, penyelesaian akhir Bayern belum mampu membuahkan gol pada babak pertama.